Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua kesehatan dan semoga Allah melindungi, merahmati, serta senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam pada kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih KBM melalui daring atau PJJ karena pandemi belum berakhir. Semoga pandemi ini Allah segera angkat. Nah, melanjutkan KBM sebelumnya, Ibu akan membahas tema 2, muatan IPS. Pada pertemuan lalu, Ibu sudah meminta Ananda untuk membaca buku bupenanya tentang muatan IPS yang akan kita bahas hari ini. Oleh sebab itu, Ibu harap Ananda sudah membaca dengan baik sehingga ada bekal pemahaman terlebih dahulu. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum Ananda menyimak penjelasan dengan seksama, Ananda sudah mempersiapkan alat tulis juga. Nanti poin-poin penting yang sekiranya tidak ada di buku atau perlu dicatat, silakan dicatat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian, mengidentifikasi jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Lalu, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, mampu menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi. Jadi, dari tujuan ini, maka kita dapat melihat gambaran bahwa kita hari ini membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sendiri apa, Nak? Di kelas 4 juga sudah dipelajari tentang kegiatan ekonomi. Kita semua adalah pelaku kegiatan ekonomi. Ya, Ananda Aisyah. Nih, ada anak ibu, ada Aisyah. Kita semua adalah pelaku ekonomi. Melakukan kegiatan ekonomi. Apa yang Ananda lakukan? Misal, makan. Kemudian berpakaian. Ananda menggunakan pakaian. Ananda mandi, menggunakan air, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan ekonomi. Lalu Ananda membutuhkan bahan makanan, pergi ke warung, berbelanja, itu juga kegiatan ekonomi. Lalu apa itu kegiatan ekonomi? Iya, segala atau semua aktivitas untuk memenuhi atau semua usaha, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu adalah kegiatan ekonomi. Secara garis besar, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi. Jadi kegiatan ekonomi sudah mulai dipahami ya, sudah ingat kembali kan? Bahwa segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini perhatikan gambar, ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat kita. Ada pertanian, kehutanan, perikanan, kemudian ini ada pasar. Kalau pasar berarti berkaitan dengan perdagangan. Kemudian ada perakitan motor, ini berkaitan dengan mesin-mesin teknologi, berarti industri, perindustrian. Lalu ada peternakan. Untuk lebih lanjutnya perhatikan tabel berikut. Nah, sini ya, bisa dilihat dan dibaca ya. Salah satu yang belum Ibu sebutkan tadi adalah pelayanan jasa. Pada pelayanan jasa berarti dia melayani masyarakat. Itu berhubungan dengan jasa. Bu, kalau parkir masuk gak ada jasa? Iya, tukang parkir masuk jasa. Oke. Kalau mau laundry. Laundry masuk jasa kah? Iya, jasa juga. Baik. Sekarang kita lanjut ke di sini usaha di bidang pariwisata ini juga termasuk jasa ya.
Misal ketika Ananda mau berliburan ke suatu tempat, tentu kita membutuhkan penginapan. Berarti nih, kita sewa jasa penginapan. Lalu kita mau berbelanja cindramata. Kalau cindramata ini ke produk ya, kita beli produknya ya, hasilnya, jadi bukan jasa. Penjualan cindramata ini di bidang pariwisata juga banyak sekali kita temukan orang-orang atau pedagang-pedagang yang berjualan oleh-oleh hasil khas suatu daerah. Kemudian jasa transportasi. Kalau di daerah misalnya Jogja itu banyak sekali yang masih menggunakan untuk pariwisatanya jasa transportasi yang masih tradisional. Apakah itu? Iya, seperti delman atau andong atau apa namanya lagi ya? Delman, andong, dokar ya. Nah, lalu banyak sekali yang berjualan makanan. Bahkan di sekitar Danau Sipin itu tempat pariwisata juga kan, atau di Sungai Batanghari itu Ancol Jambi juga banyak sekali yang berdagang. Baik, kita lanjut. Oke, Afwan, ada gangguan sedikit. Nah, di sini jenis usaha. Kegiatan ekonomi itu kan tadi ada usaha, adalah sebuah usaha. Jadi usaha yang dilakukan manusia itu ada yang dia sendiri, ada yang berkelompok atau bersama-sama. Maka dibagilah menjadi usaha perorangan dan usaha kelompok. Nah, ya kita lihat di sini ada beberapa usaha perorangan. Untuk usaha perorangan contohnya ya banyak sekali di sekitar kita. Coba Anda lihat ada warung atau toko atau bengkel atau pedagang-pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Itu kan usaha perorangan. Kalau usaha kelompok ada firma, kemudian ada CV atau persekutuan komanditer. Lalu ada PT, ada BUMN. Apa BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Ada BUMS. Kalau BUMS apa? Badan Usaha Milik Swasta. Apa bedanya BUMN dengan BUMS? Kalau BUMN ini modal usaha ditanggung negara dan dikelola oleh negara. Dan dia bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau dia BUMS itu dikelola oleh swasta. Modalnya punya swasta. Tadi beda CV dengan PT apa? Kalau PT dia modalnya dari penjualan saham. Jadi keuntungannya itu dari penjualan saham tadi yang dibagikan nanti keuntungannya ya. Kemudian kalau CV itu dari penanaman modal. Jadi bersama-sama mengumpulkan modal dianya. Baru sudah terkumpul dia kelola. Jadi bedanya di situ. Nah, untuk koperasi ini adalah salah satu usaha kelompok juga, di mana berasaskan kekeluargaan. Jadi ini lebih kepada tujuannya untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Banyak contoh koperasi, ada koperasi pertanian, koperasi unit desa, bahkan biasanya di sekolah itu ada koperasi sekolah yang menjual alat-alat tulis atau kebutuhan siswa maupun guru. Oke, jadi kalau dikelompokkan tadi ada usaha perorangan, ada usaha kelompok. Ini ada beberapa gambar, contohnya silakan diperhatikan. Oke, ini perorangan, ini kelompok. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa hubungannya? Tentu, adanya kegiatan ekonomi ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satunya kan memenuhi kebutuhan dan untuk pemenuhan tenaga kerja ya. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat tadi meliputi kegiatan apa? Ada 3 yang disebutkan tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup
yang sejahtera. Nah, kesejahteraan masyarakat itu sendiri apa? Jadi kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dia hidup layak, mampu mengembangkan diri, melaksanakan fungsi sosialnya. Kalau seperti gelandangan atau pengemis, orang yang tidak punya tempat tinggal, makan pun dianya kadang sehari sekali, itu masukkah dia sudah sejahtera? Belum. Makanya dikatakan ada yang miskin, ada yang kehidupannya menengah, ada yang dia kaya. Ini dia dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidupnya ya. Baik, semoga Allah senantiasa memberikan kecukupan untuk kita semua karena kita berharapnya hanya kepada Allah. Allah lah yang pemberi rezeki. Baik, adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada, kalau di kota-kota besar itu kan pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonominya berlangsung dengan cepat. Sehingga banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi. Namun ini tentu tidak seimbang. Juga banyak masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi perbedaan antara ketidakmerataan pendapatan ini antara kota dan desa berbeda tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kalau di kota kan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit itu juga sudah terpenuhi dengan baik, berbeda dengan di desa. Itu juga mempengaruhi untuk kegiatan ekonomi karena fasilitas-fasilitas tersebut mempermudah atau memperlancar kegiatan ekonomi. Oke, perhatikan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini semua ada keterkaitan. Karena produksi itu kan mengolah sumber daya alam nih, diolah menjadi barang yang kita butuhkan atau kita inginkan. Lalu disalurkan, hasil tadi disalurkan. Nah, berarti kan ada keterkaitan. Kalau barang-barang dibuat tidak disalurkan ke konsumen, bagaimana konsumen dapat memperolehnya? Nah, lalu digunakan oleh konsumen nih. Digunakanlah oleh konsumen. Misalnya dari pertanian, diproduksilah hasil tani, lalu disalurkanlah melalui pasar atau lumbung-lumbung atau toko-toko dan lain sebagainya untuk dijual atau dibeli oleh konsumen. Kalau produksi, orang yang memproduksi atau badan yang memproduksinya itu namanya produsen. Kalau distribusi ini orang atau lembaga atau badannya distributor. Kalau konsumsi, orang yang melakukan kegiatan tersebut namanya konsumen. Oke, kita coba diskusikan bersama. Buka halaman 115. Kita berlatih. Nah, di sini ada soal, apa nama sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan ekonomi? Ini apa? Ini ada sapi. Ya, sapi makan rumput. Itu berarti di sini. Oh, yang nomor 1 dulu ya, tentang yang kamu ketahui tentang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu terpenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak tadi. Oke, nah Ibu lanjut ke tadi ya. Nomor A, sapi, rumput, daging, susu. Kemudian yang B, ini distribusi ya. Didistribusikan, ada gambar sosisnya nih. Ada gambar sosisnya. Berarti, oke, ini sapi juga tadi ya. Rumput, yang ini sapi rumput. Yang ini daging. Untuk sosis ini daging yang dimanfaatkan. Kemudian gambar mana? Nah, di sini yang pertama ini kan dia memproduksi, yang B ini distribusi, yang C konsumsi. Dia melakukan konsumsi. Lalu, apakah kegiatan ini? Nah, ini berguna ya untuk masyarakat. Kenapa dia bermanfaat untuk masyarakat? Karena ini selain dia memenuhi kebutuhan, dia juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
sekarang kita lihat peta pikirannya. Oh, peta pikiran, Bu. Kalau peta pikiran bahasa Indonesia, di sini lebih ke peta pikiran pengaruh kegiatan ekonomi. Kita peta pikiran kemarin sudah belajar di bahasa Indonesia. Maka di sini kita buat peta pikirannya keterkaitan antara kegiatan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Nih, produksi, distribusi, konsumsi. Ini saling berkaitan, pada akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan di soal tadi. Oke. Lalu kegiatan ekonomi yang dilakukan, baik produksi, distribusi, itu kan melibatkan usaha atau manusia atau orang-orang di dalamnya. Bagaimana cara kita menghargainya? Kita adalah makhluk sosial, saling membutuhkan. Kalau tidak ada produksi, tentu kebutuhan kita tidak dapat terpenuhi. Misal, petani di desa, kita di kota tidak bisa bercocok tanam. Lalu dari mana beras yang kita makan? Dari petani. Kalau kita langsung pergi ke desa, membeli hasil padinya, tentu susah kan, jauh dan harus kita olah terlebih dahulu. Nah, disitulah kita membutuhkan distributor yang menyalurkannya. Maka kita langsung beli ke toko, ke supermarket, atau ke mall kita membelinya. Jadi lebih mudah kan? Nah, disitulah keterkaitannya. Jadi antara produksi, distribusi, konsumsi itu ada keterlibatan orang lain. Di sini ada gambar nelayan. Nelayan berperan dalam kegiatan produksi. Ya kan? Nggak mungkin dong kita setiap hari mau mencari ikan ke Sungai Batanghari. Belum tentu kita dapat. Maka ikan-ikan yang dari berbagai daerah didatangkanlah di pasar-pasar Jambi. Itu keterkaitan orang-orang di sana. Lalu kita harus menghargainya. Bagaimana? Ini penting sekali kita cara menghargainya. Oke, kita tidak merendahkan usaha orang lain, mau dia tukang apapun. Lalu tidak mengganggu usaha orang lain, tidak mengejeknya, tidak mencela, mencaci, dan lain sebagainya. Tidak iri juga. Ketika kita punya usaha yang sama, kita tidak boleh hasad. Di sini digambarkan ada sama-sama jual bakso. Jadi rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, kadang usaha kita sama, tapi Allah tidak menukar rezeki tersebut. Tempat yang sama, jual yang sama, namun dia punya pembeli atau konsumen yang berbeda sesuai seleranya. Allah yang menggerakkan para pembeli tersebut. Jadi kita tidak boleh merasa iri keberhasilan usaha orang karena memang rezeki kita sudah ditentukan. Bersaing dengan sehat, iya. Ada yang dianya mentang-mentang sama-sama pedagang yang sama, lalu dia iri, lalu dia menjelek-jelekkan usaha. Bakso si ini itu menggunakan bahan yang berbahaya atau dan lain sebagainya. Ya kalau memang betul. Kalau dianya info tersebut dibuat-buat berarti dia fitnah, dosa. Lalu ikut membantu usaha orang lain. Nah, di sini kita kadang kan kalau kita merasa suka masakannya, kita memberitahukan kepada orang lain atau rekomen ya ke orang lain. Itu salah satu membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Oh, di sini lebih ke membantu promosi boleh atau membantu menjadi distribusinya ya. Sama itu. Jadi tidak harus kita menunggu kita sukses terlebih dahulu. Kita bisa membantu. Nah, dari kegiatan ini berarti kita hari ini membahas tentang kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi secara umum kegiatannya dibagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua ketiga-tiga ini saling berkaitan dan bertujuan untuk mencapai atau mensejahterakan masyarakat. Jadi tujuannya kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi itu kan melakukan usaha sendiri, ada dibagi menjadi 2 secara perorangan dan
kelompok. Betul sekali. Lalu tadi contoh untuk usaha perorangan ada toko, warung, dan lain sebagainya. Kalau kelompoknya ada PT, CP, BUMN, koperasi, dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan nanti bisa melalui WA ya. Sekarang kita ke penugasan. Untuk penugasan kali ini tetap bekerja sama dengan orang tua. Jangan lupa kondisikan secara sesuai dengan keadaan orang tua, kesibukannya. Jangan merasa tertekan belajarnya ya nak ya, tapi lebih kepada atur sendiri, manajemen sendiri waktunya sesuai kebutuhan antara Ananda dan orang tua. Oke, buka halaman 111 dan 135. Di sana ada buat clipping ya, tetapi Ibu minta clippingnya ganti dengan usaha di sekitar tempat tinggal. Banyak sekali di tempat tinggal kalian itu, di tempat tinggal Ananda itu kegiatan ekonomi. Misalnya ada warung atau ada pedagang keliling dan lain sebagainya, silahkan difoto. Atau bahkan di dalam keluarga Ananda sendiri, mungkin Ananda orang tuanya berdagang, itu silahkan. Boleh Ananda ambil fotonya, tentang keluarga juga tidak mengapa. Pokoknya jenis yang usaha di sekitar tempat tinggal. Foto dan kolasekan seperti ini. Nih, ini adalah hasil penugasan kakak kelas yang tahun lalu ya, waktu di kelas ibu. Nih, ini dia buat pempek, berarti dia memproduksi pempek nih. Ini di rumah dia sendiri. Ini juga orang tuanya berjualan tanaman, dia kirim, berarti didistribusikan. Kemudian membeli bensin. Nah, di sini juga Ibu minta sikap menghargai kegiatan ekonomi. Jadi dari gambar yang dibuat ini buat apa yang dilakukan. Misalnya di sini tidak memandang rendah usaha orang lain. Nah, Anda silahkan buat seperti ini. Nanti dikolasekan seperti ini juga fotonya. Lalu ditulis juga seperti ini. Nanti di foto tersebut yang mana produksi, yang mana distribusi, yang mana konsumsi, dan cara menghargainya. Oke? Demikian pembelajaran kita kali ini. Atas partisipasinya, keaktifannya, disiplin dan tanggung jawabnya Ibu ucapkan jazakumullah khairan. Kelas 5C, Ibu harapkan Ananda semua berakhlakul karimah. Ingat, belajar itu adalah ibadah, jadi kita harus ikhlas dan bersabar. Semoga ini semua menjadi ladang amal bagi kita semua. Stay at home, laksanakan protokol COVID dengan baik, disiplin, dan perbanyak berdoa agar kita bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.